kita mulai dengan membahas kalau ujinya tidak distribusinya tidak normal dan lain-lain, atau datanya bukan data kategoris, bukan data numerikal, maka bisa kita lakukan uji chi-square atau mungkin kita melakukan uji non parametrik lainnya. Di dalam bab ini kita akan mempelajari penggunaan chi-square untuk menguji tabel kontingensi atau tabel cross tabulasi, mungkin Anda juga pernah mengenal itu. Kemudian kita menggunakan prosedur Marasco-Ilio yang untuk menentukan perbedaan berpasangan pada saat kita mengevaluasi lebih dari 2 proporsi. Jadi bukan 2 min ya, tapi proporsi di sini bagian, karena kebetulan datanya tidak bisa dibuat rata-ratanya. Dan kita juga akan membahas tentang uji-uji non parametrik. Anda bisa juga mengakses analysis of proportion (ANOP) pada bab 12.2. Kemudian McNemar test untuk uji McNemar untuk menguji perbedaan antara 2 proporsi yang untuk sampel berhubungan, lihat di 12.6, dan nanti uji distribusi chi-square untuk varian yang ada di 12.7, bab 12.7. Pertama kita melihat dulu tabel kontingensi atau tabel cross tabulasi biasanya, dan ini cross tabulasi biasanya sangat berguna untuk situasi pada saat membandingkan beberapa populasi, proporsi beberapa populasi. Biasanya digunakan untuk mengklasifikasi sampel, observasi sampel berdasarkan lebih dari 2 karakteristik, lebih besar atau sama dengan 2 karakteristik. Disebut juga sebagai tabel klasifikasi silang atau cross tabulasi, cross tab, atau klasifikasi silang. Sebagai contoh, bagaimana bentuknya tabel kontingensi adalah misalnya preferensi penggunaan tangan dengan gender. Misalnya di sini apakah dia tangannya dia memakai biasa kidal atau tidak, jadi left hand atau right hand. Kemudian gendernya atau jenis kelaminnya laki-laki perempuan. Jadi ada 2 kategori untuk masing-masing variabel, sehingga kita membuat tabel yang besarnya 2x2. Misalnya kita mengamati sampel sebanyak 300 anak, ya. Dari 300 anak itu pria wanita, kita amati apakah dia menggunakan tangan kiri atau menggunakan tangan kanan, gitu ya, dalam melakukan kegiatan sehari-harinya. Nah, berikut adalah bentuk tabelnya, hasil dari setelah kita jumlahkan masing-masing, bahwa jumlah sampelnya adalah 300. Kemudian kita buat di sini apakah menggunakan tangan kiri atau tangan kanan, atau kidal atau tidak. Kemudian ininya, jenis kelaminnya perempuan dan laki-laki. Kemudian untuk perempuan yang menggunakan tangan kiri 12, sedangkan untuk yang menggunakan tangan kanan 108, jumlah datanya kebetulan 120. Sedangkan laki-laki 24 dengan yang kidal yang pakai tangan kanan 156, sehingga totalnya adalah 180. Dan kalau jumlah yang menggunakan tangan kiri adalah 36, yang menggunakan tangan kanan adalah 264, atau total seluruhnya adalah 300. Ya. Jadi dari 120 orang
perempuan, anak perempuan 12 orang adalah menggunakan tangan kiri, dan dari 180 orang anak laki-laki 24 menggunakan tangan kiri. Nah, untuk mengujinya maka kita gunakan uji ini bacanya chi-square atau chi kuadrat, uji chi kuadrat untuk mencari perbedaan antara proporsi dua populasi. Jadi H0-nya tentunya kita mencoba bahwa tidak ada perbedaan. Jadi proporsi populasi 1 sama dengan proporsi populasi 2, atau dalam bahasa ininya proporsi dari anak perempuan yang menggunakan yang kidal sama dengan proporsi anak laki-laki yang kidal. Kemudian untuk hipotesis alternatifnya, proporsi anak laki-laki kidal tidak sama dengan proporsi anak laki-laki kembali. Proporsi anak perempuan kidal tidak sama dengan proporsi anak laki-laki yang kidal. Jadi jika H0-nya benar, maka proporsi anak-anak perempuan yang kidal harusnya sama dengan proporsi anak laki-laki yang kidal. Sedangkan dari kedua proporsi tersebut kita harus memiliki apa namanya, bahwa proporsi yang menggunakan kidal itu sama, intinya seperti itu. Nah, uji dari chi kuadrat ini menggunakan statistik chi kuadrat statistik sama dengan jumlah seluruh sel ya dari untuk frekuensi yang terobservasi dikurangi frekuensi yang diharapkan, kuadrat dibagi frekuensi harapan, expected observation, ini observe ini yang teramati, ini yang diharapkan. Jadi FO observe frekuensi dalam satu sel tertentu, FE adalah frekuensi yang diharapkan dalam satu sel tertentu jika H0 benar. Jadi chi kuadratnya menggunakan tabel 2x2 dengan berarti dengan derajat bebas 1. Dengan asumsi sel dalam tampil kontingensi memiliki frekuensi setidak-tidaknya 5. Nah, aturan keputusannya adalah statistik uji chi kuadrat mendekati distribusi chi-square yang memiliki derajat bebas 1. Jadi di sini kita cari dulu nanti angka kritisnya dari chi kuadrat alfa. Nah, kemudian kita bandingkan jika chi kuadrat hitung atau statistik lebih besar daripada chi kuadrat alfa, maka tolak H0. Sebaliknya tidak menolak H0. Nah, untuk menghitung proporsi secara keseluruhan, maka proporsi secara keseluruhan adalah P rata-rata, proporsi rata-rata dari sampel, sama dengan X ditambah X1 tambah X2 dibagi N1 tambah N2, atau X dibagi N. Jadi ada 120 perempuan dengan 12 yang kidal, 180 laki-laki dengan 24 yang kidal, maka proporsi secara menyeluruh adalah 12 ditambah 24 yang kidal dibagi 120 ditambah 180, atau 36 dibagi 300 sama dengan 0,12. Jadi berdasarkan dengan data 300 siswa anak, maka proporsi yang kidal adalah 0,12 atau 12%. Kita lanjut.
Nah, kemudian untuk mencari frekuensi yang diharapkan, maka berapakah anak perempuan yang kidal, maka kalikanlah rata-rata proporsi yang kiri dengan jumlah seluruh yang perempuan. Untuk yang laki-laki juga sama, kalikanlah rata-rata proporsi left-handednya tersebut untuk menghasilkan frekuensi expected dari left-handed male atau laki-laki yang kidal, kalikanlah rata-rata proporsi left-handed dengan jumlah total laki-laki. Jadi di sini left-handed jika proporsinya sama, maka P left-handed terhadap female itu adalah sama dengan dan akan sama dengan P left-handed yang laki-laki, male female ya. Oke. Yang kidal yang perempuan akan sama dengan kidal yang laki-laki. Jadi sama dengan tadi sudah hitung 0,12. Jadi kita harapkan bahwa dia akan mendapatkan 0,12 kali 120 sama dengan 14,4. Sedangkan yang laki-laki 0,12 kali 180 sama dengan 21,6 laki-laki yang kidal. Kemudian kita lihat di sini bahwa tabel yang proporsi tadi, tabel kontingensi tadi, kita masukkanlah ada observe, ada expected, jadi frekuensi observe-nya adalah 12, diharapkan adalah 14,4. Sedangkan untuk laki-laki 24, padahal kalau menurut jumlahnya harusnya 21,6 kalau 0,12. Ini juga dihitung sisanya 180 dikurangin 14,4 jadi 105,6. 180 dikurangin 21,6 158,4. Jadi akan sama dengan 80%. Atau bisa kita kalikan 180 kali 0,78 kali 180 ada 158,4. Total ini adalah total yang observe, sedangkan expected tidak ditotal di sini. Kalau mau ditambah totalnya, tinggal ditotal di bawahnya. Kemudian dari sini kita dari tabel tadi kita bisa menghitung statistik ujinya. Maka Chi kuadrat startnya adalah jumlah seluruh sel observe dikurangin expected kuadrat dibagi FE. Jadi 12 dikurangi 14 kuadrat, terus kemudian 108 dikurangi 105 kuadrat, dibagi 105, kemudian 24 dikurangi 21 kuadrat, dibagi 21, dan 156 dibagi 158,4, dibagi 158,4. Hasilnya adalah 0,7576. Oke, kita lanjut ya. Jadi hasil uji statistik dari uji Chi kuadrat tersebut adalah 0,7576. Kemudian kita cari Chi kuadrat pada di tabel pada saat dia 0,05 dengan derajat bebasnya adalah 1, ketemulah angka 3841. Ya, kita coba kita cari pada saat 0,05 Chi kuadrat 3,841 ini carinya di tabel seperti apa. Saya berhentikan dulu. Oke.
Jadi jadi ada tabel seperti ini, bisa Anda lihat nantinya. Jadi ada tabel seperti ini, Anda lihat probability-nya berapa? 0,05. Ini cari, kalau misalnya nanti alfanya adalah 0,01 atau 0,001, nah kita cari degree of freedom-nya D1, maka ketemu 38,41. Jadi di sini Anda bisa tentukan, oh iya, dia berarti berada di sebelah ini, ya. Kalau untuk mencari ininya. Kalau misalnya degree of freedom-nya 6, ya tinggal Anda turunkan ke 6. Kalau dia alfanya 0,1, 0,1. Ini untuk N-nya. Oke. Sehingga kita menyatakan bahwa kalau melihat seperti itu, si tes statistik tersebut karena dia 3,81 itu titiknya ada di sini, sedangkan 0,7 itu berada di dalam daerah tidak menolak H0, berarti keputusannya jika X-statnya lebih besar dari ini, reject H0, kalau tidak menolak H0. Dan di sini adalah tidak menolak H0 karena dia berada di daerah bukan penolakan. Jadi Chi kuadrat statnya sekian, so kita tidak dapat menolak H0 dan disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan bukti yang cukup bahwa kedua proporsi itu berbeda pada tingkat alfa 0,05. Ngerti? Oke. Kita lanjut ya. Jadi uji Chi kuadrat di antara kalau kita mau menguji Chi kuadrat lebih dari 2 proporsi, maka kita harus menambahkan bahwa uji Chi kuadrat tersebut dengan hipotesis H0 proporsi 1 sama dengan proporsi 2 sama dengan proporsi 3 dan seterusnya. Jadi tidak seluruh dari proporsi tersebut, kalau alternatifnya tidak seluruh dari proporsi tersebut sama. Jadi ada salah satu yang beda, misalnya gitu. Nah, dalam uji statistiknya sama, kita gunakan Chi kuadrat sama dengan observed dikurangi expected kuadrat dibagi expected. Nah, Chi kuadrat untuk tabel 2 kali C, C-nya jumlahnya berapa saja, maka degree of freedom-nya akan menjadi berbeda, yaitu 2-1 kali C-1 atau sama dengan C-1. Jadi berapa jumlah kolomnya. Ya. Dengan asumsi tabel kontingensinya memiliki frekuensi setidaknya 1. Dengan menghitung proporsi secara keseluruhan,